Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baginda Ryan Arinata dengan NIM 221230063 dengan kelas 04A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Kosovo Based Internal Control Efforts Towards God University Gophers dengan pendahuluan yaitu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam PTKI dihadapkan dengan tantangan dinamis akibat derasnya arus globalisasi, persaingan yang semakin ketat, tuntutan lulusan yang sangat kompeten, serta kebutuhan untuk menjaga nilai-nilai keislaman menurut transformasi fundamental. Di antara solusi potensial, penguatan tata kelola yang kokoh memainkan peran yang sangat vital. Tata kelola baik atau good University Gophers merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa organisasi dikelola secara objektif, efektif, efisien, dan akuntabel. Tata kelola yang baik sangat penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang pertama kita akan membahas yaitu isu-isu strategis PTKI. Berapa isu strategis yang mendesak PTKI di era global ini, di antara lain yaitu kompetensi lulusan dengan arti penguasaan, keterampilan dan kemampuan bersaing di panggung dunia menjadi esensial bagi masa depan para wisudawan. Yang kedua, ketahanan nilai-nilai keislaman, mengintegrasikan ajaran Islam secara holistik dan kurikulum dan lingkungan belajar sekaligus menangkal infiltrasi pengaruh asing menjadi tantangan vital. Akses dan mutu pendidikan, menjamin kesempatan belajar setara bagi semua dan terus-menerus meningkatkan kualitas pembelajaran adalah kunci keberlanjutan PTKI. Yang keempat, jaringan kolaborasi global, membangun kemitraan strategis dengan institusi internasional, membuka peluang kolaborasi, penelitian, pertukaran pelajar, dan pengayaan wawasan akademik. Selanjutnya, yaitu kasus korupsi di perguruan tinggi. Sayangnya, pada dunia ini tak luput dari bayang-bayang korupsi, baik dari tanah air pun maupun mancanegara. Praktik curang ini menggerogoti cita-cita luhur anak bangsa, yaitu menggerogoti pendidikan, mengikis kepercayaan publik, dan merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, membangun sistem pencegahan dan identifikasi dini sangat diperlukan untuk sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan pengendalian internal berbasis Kosovo di UIN Wali Songo dan dampaknya terhadap tata kelola universitas yang baik. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal berbasis Kosovo di UIN Wali Songo berada pada kategori baik. Penerapan pengendalian internal ini berpengaruh signifikan terhadap tata kelola universitas yang sangat baik. Pembahasan yaitu pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan menandai bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Elemen pengendalian internal berbasis Kosovo meliputi yaitu lingkungan pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian mencakup sikap, nilai, dan berperilaku yang mencerminkan komitmen terhadap tata kelola yang baik. 2. Penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang dihadapi organisasi. Yang ketiga, aktivitas pengendalian merupakan tindakan yang dirancang untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi. 4. Informasi dan komunikasi merupakan hal yang efektif untuk diperlukan untuk mendukung proses pengendalian internal. 5. Pemantauan, di mana pemantauan ini adalah merupakan proses untuk memastikan bahwa pengendalian internal berjalan secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pengendalian internal berbasis Kosovo berkontribusi signifikan dalam menciptakan tata kelola universitas yang baik. Namun, penilaian risiko tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tata kelola universitas yang baik. Dapat kita tarik garis kesimpulannya adalah
Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan pengendalian internal berbasis KOSO berkontribusi signifikan terhadap tata kelola universitas yang baik. Dengan mengoptimalkan elemen-elemen KOSO, khususnya aspek penilaian risiko PTKI, dapat mementangi diri dari praktik korupsi, meningkatkan akses dan mutu pendidikan, serta melahirkan lulusan yang berdaya saing global sekaligus berpegang pada nilai-nilai keislaman. Yaitu pada bagian terakhir saya akan menjelaskan rekomendasi untuk meningkatkan pengaruh penilaian risiko terhadap tata kelola universitas yang baik, maka diperlukan yaitu yang pertama, penilaian risiko yang dilakukan komprehensif dan mempertimbangkan semua aspek risiko secara relevan. Yang kedua, penilaian risiko yang ditindaklanjuti dengan tindakan yang tepat seperti penyusunan kebijakan dan prosedur mitigasi risiko. Yang ketiga, peningkatan pemahaman pimpinan dan staf tentang pentingnya penilaian risiko, yang bisa dapat disimpulkan bahwa penilaian risiko itu dampak kedepannya terhadap kemajuan kampus, yaitu untuk mencegahnya korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.